Baik, selamat sore. Kita ketemu lagi dengan channel Garam Fauzi bersama Anak Hilman ya. Sore ini kita akan berbicara sedikit tentang hukum Newton ya, Hilman ya. Ya. Kita kan sudah pernah belajar nih. Kita tahu hukum Newton itu ada 3. Yang pertama tentang inersia atau kelembaban. Yang kedua, bagaimana kalau benda itu diberi gaya dan total gayanya tidak sama dengan 0, maka benda itu akan bergerak dengan percepatan tertentu, di mana percepatan itu akan sebanding dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya kalau gayanya itu besar, bendanya akan bergerak lebih cepat, dan sebaliknya kalau gayanya itu lebih kecil, dia akan bergerak lebih lambat. Untuk lebih jelasnya, ini ada 3 masalah, 3 hal yang bisa kita kerjakan untuk mempertajam pemahaman kita tentang gaya. Yang pertama ini problem atau masalah yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Gimana? Itu ada benda diberi gaya 10 Newton. Nah, kita lihat ini arahnya ke kiri ya. Lalu ada gaya 14 Newton ke kiri juga. Kemudian dari sebelah kiri menuju ke kanan juga didorong oleh gaya 12 Newton. Nah, pertanyaannya begini, Hilman. Agar memenuhi hukum Newton yang pertama, maka apa yang harus Hilman lakukan? Gimana caranya biar dia itu imbang? Pertama, AF sama dengan 0. 0 itu artinya seimbang ya. Ya. Oke, terus? Itu tadi agar seimbang 10 ditambah 14 dikurangi 12. Oke, mengapa kok dikurangi? Tak perjelas ya. Ya. Ini berarti ini 14 kan? Ya. 14 dikurang 12. 12. Terus sama dengan ini ya? Sama dengan Kenapa kok ini dikurang? agar bisa seimbang. Biar bisa seimbang ya. Ya. Ini dikurang karena arahnya kan berlawanan. Ya. Ini ke kiri, ini kanan. Oke, setelah itu gimana? Oh, 24 Dikurangi 12. 12 sama dengan 12. Nah, artinya 12 ini apa? Gaya yang harus diberikan ke Kepada kanan. benda ke kanan ya. Ya. Oke. Oke guys, Hilman sudah memberikan solusi tentang masalah yang pertama agar sesuai dengan hukum Newton yang pertama, yaitu dengan cara kita akan memberikan gaya baru yang nilainya 12 Newton, arahnya harus ke kanan. Karena kalau ke kiri semakin tidak imbang ya. Ya. Karena hukum Newton pertama itu total gaya yang bekerja pada benda itu harus seimbang. Seimbang dinyatakan dengan sama dengan 0. Ini 12 Newton ya, Hilman ya? Ya. Oke, yang kedua, Hilman, itu ada benda didorong oleh gaya 12 Newton ini. Nah. Nah, dulu. Terus benda itu akhirnya dia bergerak dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Benda ini yang kita tidak tahu masanya diberi gaya 12. Ternyata dia bisa bergerak tuh 2 meter per detik kuadrat. Masalahnya kira-kira bisa nggak Hilman menentukan berapa kilogram itu masanya? Pertama yang diketahui Harus ini aja. gayanya sama dengan 12. itu Lalu apa itu? percepatan. Percepatan. Lambangnya apa? Lambangnya huruf apa? Lambangnya huruf A. Huruf A. 2 Meter. meter buat Oke.
dulu ya. Ya. Ini Hilman ini menulis F ini tidak saya hapus. Saya perbesar saja, tak zoom ya. Ya. Zoom ya. Ini F sesuai yang ada di soal itu 12 Newton. Kalau ini apa Hilman? Percepatan ya. Percepatan Lambangnya A. Berapa kecepatannya? 2 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya itu kan massa benda. Masanya itu berapa? Nah, kita harus sini aja sebelah kanannya gimana cara ngitung massa itu. Ya. Massa dikali kecepatan. Gayanya 12, massanya belum diketahui, ditanyakan. Percepatannya 2. Oke, Pak lihat dulu. Ini satunya aja, ini masukkan dulu, nggak apa-apa. Nah, ini juga teman-teman, ini ada formula atau rumus yang disampaikan oleh Hilman. Ini rumus yang kita kenal melalui hukum Newton kedua, di mana gaya itu sebanding dengan percepatan dan juga sebanding dengan massa. Nah, ini gayanya ada 12 nih, di 12 Newton. Sehingga benda itu bisa bergerak dengan percepatan 2. Nah, dari sini kita bisa tentukan massanya. Gimana caranya? Massanya gimana? Massa dengan 12 dibagi 2. Berapakah massanya, guys? 6 kilogram. Oke. Ternyata pada ini ketika diberi gaya 12 sehingga bisa bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekund kuadrat, kita bisa tebak, kita bisa pastikan bahwa bola itu bermassa 6 kg. Oke, masalah terakhir yang ketiga, sebentar ya. Nah, yang ketiga ini kita hapus dulu ya. Ya. Dan nanti ada tempat di sini. Oke. Masalah yang ketiga. Nah, ini agak rumit ini. Iya. Ini ada 2 benda masing-masing 8 kg berada di atas benda yang lebih besar, lebih berat 12 kg. Mereka jadi satu ya, itu Ya. jadi satu, nempel gitu, didorong oleh gaya 50 Newton sana. Ternyata di situ ada gesekan antara balok yang bawah ini dengan lantai ini bergesekan. Yang namanya gesekan itu Hilman. Kalau Hilman mendorong meja, lantainya licin atau lantainya kasar, lebih cepat yang mana? Lebih enak yang mana? Lebih mudah yang licin. Yang licin ya. Berarti kalau begitu gaya gesek itu menghambat atau mengurangi gaya dorong kita. Harusnya bisa lebih cepat, gara-gara gesekan bisa lebih lambat. Nah, gaya gesek itu sifat utamanya melawan arah gerak. Kalau kita mendorong ke kanan, berarti gesekannya ke kiri. Kalau kita mendorongnya ke kiri, gesekannya ke kanan. Nah, ini kita gambar saja karena kita mendorong ke kanan, berarti gesekannya ke sana. Kita gambar di sini karena gesekan terjadi pada lantai dan balok. Ke sini aja gesekannya dulu. Nah, gaya gesek biasanya dituliskan dengan huruf F kecil seperti ini. F. Nah, ini gaya gesek. Kalau ini F besar biasanya ya. Nah, berarti ada yang mendorong 50, ada yang melawan 10. Nanti tulis ya, gimana caranya. Benda ini akan bergerak. Nah, bergerak dengan percepatan berapa? Silakan. Pakai kayak gini ya, sigma F. Sip. Sama dengan Ya, N kali A karena ini hukum Newton kedua ya. Kalau yang pertama kan 0. Oke. ya. Yang kanan dulu F besar dulu, tulis F dulu ya. Tulis ini F besar kurangi Besar kurangi F kecil. kecil. M kali A. Nah, ini artinya yang terjadi adalah kita mendorong dengan gaya F yang di sini nilainya 50 terus dilawan oleh gaya gesek F di sini ini sebesar 10 Newton ya. Baru dimasukkan nilainya. 50 dikurangi 10, masanya berapa tuh totalnya? 20. Dari mana dapatnya? 8 ditambah 12. Oke,
Oke, tulis langsung saja hasilnya. 20 kg kalikan A. Nah, berarti tinggal berapa tuh? Gayanya 40 Newton sama dengan 20 Newton. 20 kali A. Setelah itu gimana nyari A-nya? A sama A dengan sama dengan 40 40 40 dibagi 20. hasilnya berapa guys? A sama dengan 2 meter Per titik kuadrat. Ih, kurang besar nih. Kurang. Oke, sip. Terima kasih Hilman. Teman-teman, ini adalah bagaimana Hilman menjelaskan untuk mendapatkan percepatan benda yang diberi gaya 50 ke kanan dan ada gesekan 10 Newton ke kiri. Dia menyelesaikan dengan hukum Newton kedua dengan formula seperti ini sudah sesuai dengan aturannya. Jadi dengan gaya 50 dilakukan berbagai gesek 10, masanya digabung nih karena yang didorong dua-duanya ya semuanya 20. Ini anggap aja satu benda yang bermassa 20 Newton gitu boleh dikalikan dengan percepatan. Dengan demikian teman bisa dengan mudah menghitung percepatan benda sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Iki hukum keberapa? Kedua. Kedua apa? Newton. Newton. Oke. Setelah ini kita akan belajar hukum ketiga Newton dan untuk hukum kedua ini banyak ya aplikasinya ya. Jadi kemana-mana ini bisa ke energi, bisa ke usaha, bisa ke momentum nanti kita akan belajar ya ilmunya. Oh ya teman-teman Hilman ini kelas 4 SD ya. Ini akan mengikuti berbagai lomba IPA ya. Di sana. Nah ini orangnya keren ini. Oke teman-teman untuk kali ini itu dulu bagaimana persembahan Hilman menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Newton pertama dan kedua. Kita akan membahas lebih jauh lagi di lain waktu. Selamat sore, tetap semangat. Thank you Hilman. Thank you ya.